Hai gengs, akibat hilangnya habitat, binatang-binatang buas seringkali masuk ke pemukiman dan menyerang warga. Bahkan akibat ledakan populasi predator dan rusaknya ekosistem, hewan-hewan ini pun menjadikan manusia sebagai target buruan mereka. Mulai dari singa di India, buaya raksasa di Burundi, sampai harimau di Sumatera. Berikut ini deretan wilayah dengan kasus serangan binatang buas paling ekstrim di dunia. Di urutan pertama kita menuju ke India nih gengs, wilayah dengan kasus serangan dari dua kucing besar sekaligus, yakni singa Asia di Gujarat dan harimau di wilayah sekitarnya. Di Gujarat, India, singa bukan lagi sekedar penghuni hutan terpencil, tapi sudah masuk ke wilayah manusia dan mengancam nyawa warga desa. Berdasarkan data terbaru tahun 2025, populasi singa di wilayah ini melonjak drastis hingga mencapai 891 ekor. Padahal, kapasitas ideal Taman Nasional Gir hanya mampu menampung sekitar 300 ekor saja. Akibat ledakan populasi ini, banyak singa di Gujarat yang terpaksa keluar dari hutan dan menguasai area pemukiman serta perkebunan warga. Salah satu kasus paling memilukan terjadi pada Juni 2025 ketika seorang bocah berusia 5 tahun bernama Pulsing Ajnera diseret singa saat sedang bermain. Tak hanya itu, kawanan singa di Gujarat ini juga tak segan untuk berjalan-jalan di jalanan kota, masuk ke rumah warga, bahkan seringkali memangsa anjing dan sapi peliharaan milik warga. Dan tidak hanya singa, di beberapa wilayah seperti Maharashtra dan Bengal Barat, warga juga harus berhadapan dengan harimau yang masuk ke area perkebunan dan juga rumah warga. Di wilayah Chandrapur misalnya, tercatat ada harimau yang secara spesifik memburu manusia di malam hari karena habitatnya yang hancur. Nah, uniknya karena dianggap sangat meresahkan dan mengancam nyawa, India memberlakukan hukum yang terbilang tidak lazim, di mana pada sebuah kasus serangan beruntun, otoritas kehutanan pernah menangkap 17 ekor singa sekaligus hanya untuk diadili. Petugas melakukan tes laboratorium pada kotoran mereka untuk mencari jejak DNA manusia. Dan hasilnya, seekor singa jantan terbukti menjadi pelaku utama dan langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di balik jeruji besi kebun binatang agar tidak bisa lagi memangsa warga. Selanjutnya kita menuju ke Burundi untuk melihat teror dari predator air paling legendaris bernama Gustave. Ini bukan sekedar buaya biasa, melainkan seekor buaya Nil raksasa yang diperkirakan memiliki panjang lebih dari 6 meter dengan bobot mencapai 1 ton. Selama puluhan tahun, buaya ini telah menjadi mimpi buruk bagi warga di sepanjang Sungai Ruzizi dan pesisir Danau Tanganyika. Berdasarkan catatan para peneliti dan otoritas lokal, buaya raksasa ini diperkirakan telah memangsa lebih dari 300 orang. Nah, yang membuat kasus Gustave sangat ekstrim adalah ukurannya yang terlalu besar untuk memburu mangsa lincah seperti ikan atau antelop. Akibatnya, ia menjadikan manusia sebagai target utama karena pergerakannya yang lebih lambat. Para saksi mata seringkali melaporkan bahwa Gustave tidak selalu memakan habis korbannya. Terkadang ia menyerang dan meninggalkan jasad korbannya begitu saja. Meski sudah berkali-kali menjadi target perburuan, Gustave terbukti sangat sulit ditaklukkan. Bahkan di tubuhnya terdapat bekas luka tembakan dari senjata otomatis tentara yang mencoba menghentikannya, namun peluru-peluru tersebut gagal menembus kulitnya yang sangat tebal. Para ilmuwan bahkan pernah mencoba menangkapnya menggunakan jebakan besi raksasa senilai ribuan dolar atau puluhan juta rupiah, namun Gustave berhasil meloloskan diri.
Berikutnya kita bergeser ke Tanzania, negara dengan catatan serangan singa paling mematikan di seluruh daratan Afrika. Jadi nih gengs, jika singa di India mulai masuk ke pemukiman karena krisis lahan, singa-singa di Tanzania dikenal jauh lebih agresif dan aktif memburu manusia sebagai mangsa. Bahkan secara statistik, wilayah ini mencatat rata-rata 250 kematian per tahun akibat terkaman singa, dengan wilayah paling berbahaya berada di distrik Rufiji dan sekitar Selous Game Reserve. Salah satu alasan mengapa kasus di Tanzania begitu ekstrim adalah perilaku singa yang mulai belajar bahwa manusia adalah target yang mudah. Pada banyak laporan terbaru di tahun 2025, singa-singa ini tidak hanya menyerang di hutan, tapi berani mendekati tenda para pekerja ladang atau menyeret warga yang sedang tidur di luar rumah saat cuaca panas. Pemerintah Tanzania sebenarnya telah berupaya membatasi konflik ini dengan memindahkan warga atau memasang pagar listrik di area rawan, namun biaya yang dibutuhkan sangat besar mencapai jutaan dolar atau puluhan miliar rupiah. Di urutan berikutnya kita menuju ke Jepang nih gengs, khususnya wilayah Kazuno yang sedang menghadapi krisis serangan beruang paling mematikan dalam sejarah mereka. Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, Jepang mencatat rekor tertinggi dengan lebih dari 230 serangan beruang yang mengakibatkan belasan warga kehilangan nyawa. Berbeda dengan kasus biasanya, beruang hitam Jepang kini tidak lagi takut pada manusia dan mulai berani masuk jauh ke pusat kota serta area perumahan padat. Pemicu utamanya adalah perubahan iklim ekstrim yang membuat stok makanan alami seperti kacang pohon di hutan menipis drastis. Akibatnya, beruang-beruang ini bermigrasi ke pemukiman warga untuk mencari makan di tempat sampah atau perkebunan buah. Kejadian yang paling menggemparkan terjadi saat seorang warga lanjut usia diterkam di sebuah halte bus saat sedang menunggu transportasi umum. Bahkan akibat situasi ini, pemerintah Jepang sampai menurunkan tentaranya untuk mengatasi beruang yang masuk pemukiman. Selain itu, warga kini diwajibkan membawa lonceng atau semprotan merica setiap kali keluar rumah karena serangan bisa terjadi kapan saja, bahkan di siang hari sekalipun. Berikutnya kita kembali ke tanah air untuk melihat konflik berdarah yang melibatkan harimau Sumatera, khususnya di wilayah Langkat Sumatera Utara dan Muara Enim Sumatera Selatan. Di tahun 2026 ini, intensitas serangan harimau terhadap manusia mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Akibat hutan yang semakin gundul dan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, predator puncak ini terpaksa masuk ke area kerja warga untuk mencari mangsa. Harimau Sumatera dikenal sebagai pemburu yang sangat cerdik dan sunyi, di mana sebagian besar kasus fatal menimpa para petani yang sedang memanen hasil kebun di pagi buta. Tanpa suara dan tanpa peringatan, harimau ini biasanya melakukan serangan dari arah belakang, mengincar bagian tengkuk atau leher korban. Selain menyerang manusia, harimau ini juga sering memangsa binatang ternak warga yang menimbulkan kerugian. Nah, yang mengerikan, di beberapa wilayah, harimau ini tidak lagi takut dengan suara gaduh manusia dan berani mendekati gubuk-gubuk di pinggir hutan saat malam hari. Bahkan, pada 2024 sempat viral rekaman evakuasi warga akibat kemunculan harimau di sebuah kebun sawit. Beruntung, warga berhasil menyelamatkan diri dengan naik ke atas atap pondok kebun miliknya. Wih, jantung kita sampai bergetar, kawan. Penampakan simbahnya. Wih. Kondisi ini pun memaksa warga melakukan langkah perlindungan yang unik namun efektif, yaitu dengan menggunakan meriam spiritus untuk menimbulkan suara ledakan mirip senapan. Cara ini dinilai efektif untuk menakuti harimau agar kembali ke dalam hutan dan tidak berkeliaran di pemukiman warga. Itu dia, deretan wilayah dengan kasus serangan binatang buas paling ekstrim di dunia.
Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.